Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau ngajak bikin yogurt di rumah. Ini enak banget rasanya, ekonomis, cara buatnya gampang, hasilnya juga banyak. Penasaran? Yuk tonton terus sampai selesai. Pertama, siapkan wadah untuk penyimpanan yogurt yang akan kita buat ini. Di sini aku pakai tempat toples kaca seperti ini ya. Lebih aman pakai toples kaca atau full satu termos pakai termos seperti ini juga boleh. Lanjut, ini akan aku sterilisasi semua alat-alat yang digunakan. Pastikan semuanya steril supaya nanti yogurtnya bisa menghasilkan yogurt yang enak dan berhasil ya. Di sini aku pakai air panas aja yang sudah mendidih dan langsung dituang ke toplesnya. Tapi kalau mau direndam juga boleh. Makanya aku nggak sarankan teman-teman untuk menggunakan toples plastik ya. Usahakan toplesnya kaca atau termos kalian seperti ini. Kemudian aku juga sterilin tutup-tutupnya. Pokoknya semuanya harus steril. Karena inti dari pembuatan yogurt di rumah itu mengembangbiakan yogurt atau bakteri baik yang ada di Greek yogurt yang akan kita buat nanti. Jadi benar-benar harus steril semuanya supaya nanti yogurt yang dihasilkan berkualitas bagus dan berhasil. Langkah pertama, aku akan panaskan dulu susunya. Susunya aku gunakan 1 liter full. Di sini aku gunakan merek ini, boleh pakai merek apa aja. Yang penting komposisinya harus 100% susu sapi segar. Ini aku pakai yang fresh milk. Nah, di sini sudah ada komposisinya ya, 100% susu sapi segar. Ini bisa digunakan untuk bikin yogurt. Lanjut, ini akan aku panaskan menggunakan api kecil sampai panas atau sampai berbuih di bagian sisinya seperti ini. Kalau sudah berbuih kayak gini, ini tinggal dimatikan kompornya, diangkat, kemudian tunggu hingga suhu hangat-hangat kuku. Lebih akurat lagi, teman-teman bisa gunakan termometer, tapi kalau nggak ada cukup celupkan kelingking dan hitung sampai 10 detik. Kalau misalkan kuat dan tahan, itu tandanya suhunya sudah pas untuk ke tahap selanjutnya. Kemudian akan aku tuangkan sedikit aja ke dalam mangkok yang sudah disterilkan. Ini sendoknya juga udah steril ya. Lanjut aku masukkan Greek yogurt. Ini aku pakai merek ini, bebas merek apa aja ya. Yang penting gunakan Greek yogurt. Greek yogurt itu yogurt original ya teman-teman. Kemudian ini tuangkan secukupnya, kurang lebih 2-3 sendok makan aja. Nah, ini sudah selesai. Lanjut akan aku aduk sampai benar-benar tercampur rata. Lanjut, ini tinggal dituang aja ke dalam toples yang udah kita siapkan sebelumnya. Nah, hati-hati ya teman-teman, kalau udah dituang kayak gini langsung ditutup supaya bakteri baiknya itu nggak terkontaminasi. Kalau udah, ini bisa langsung disimpan di ruangan hangat atau gelap, boleh ya. Teman-teman boleh taruh di laci, di dalam lemari. Di sini aku taruhnya di dalam oven. Nah, untuk oven kan teman-teman bisa panaskan. Ini aku panaskan 100 derajat selama 10 menit kemudian dimatikan. Dan ini akan aku selimutin dulu sebelum disimpan supaya dia itu hangat ya. Nah, seperti ini aja, ini udah cukup. Lanjut akan aku simpan ke dalam oven. Aku simpan selama kurang lebih 24 jam. Pokoknya jangan dibuka-buka ya teman-teman selama masa penyimpanan. Nah, ini setelah 24 jam akan aku keluarkan dan aku cek sudah jadi atau belum ya. Insya Allah berhasil ya teman-teman, gak mungkin gagal kalau teman-teman ikutin step-stepnya. Ini dia hasil yogurt yang kita buat hari ini. Nah teman-teman, untuk tanda-tanda berhasil apa enggak yogurtnya, itu bisa dilihat dari teksturnya, dia akan mengental seperti ini. Kemudian dari aromanya tuh bukan bau basi, bukan bau kecut asam susu yang sudah tidak layak konsumsi ya. Jadi baunya benar-benar khas yogurt. Asamnya tuh asam yogurt ya teman-teman. Dan rasanya tuh nanti asam yogurt, bukan asam basi. Ini berhasil ya.
Nah kemudian ini mau aku cobain dulu, udah aku siapin potongan pisang. Ini aku pakai pisang emas. Kemudian aku sendok dulu ini, pastikan ya sendoknya tuh harus bener-bener steril. Jangan terkontaminasi bakteri lain supaya masa penyimpanan yogurt kita bisa lama. Kurang lebih ini tahan 2 mingguan ya teman-teman di chiller. Jadi jangan taruh di freezer, taruhnya di chiller aja. Ini mau aku cobain dulu, dari teksturnya udah kelihatan ya kalau ini tuh berhasil. Dan dari aromanya udah kecium, ini tuh baunya yogurt banget, bukan bau kecut. Aku cobain dulu, bismillah. Enak banget teman-teman, khas yogurt asam seger gitu. Dan ada manisnya dari potongan pisangnya. Untuk rasa originalnya yogurtnya sendiri itu bener-bener asam seger, jadi nggak ada manis sama sekali. Kalau teman-teman sering jumpai di pasaran, udah ada aromanya, ada rasa buahnya, itu sudah ada manisnya karena itu sudah ditambah pemanis ya. Itu dia resep yogurt homemade kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat, semoga berhasil. Ketemu lagi ya di videoku yang selanjutnya. Wassalamualaikum.